Seringkali menyusun spesifikasi teknis itu, wah, bisa bikin pusing ya. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya menyusun spesifikasi yang efektif. Semua materinya kita ambil dari ahlinya langsung, Bapak Febri Wahab, fungsional pengelola pengadaan ahli pertama dari Kabupaten Maros. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Beli baju online warnanya biru dongker, yang datang malah biru langit. Sebel kan? Nah, kalau untuk urusan pribadi aja udah bikin kesel, coba bayangin kalau ini terjadi di pengadaan pemerintah. Risikonya jelas, jauh lebih besar. Nah, disinilah akar permasalahannya. Salah menyusun spesifikasi itu bukan cuma salah ketik biasa loh. Ini bisa berakibat fatal. Bisa bikin tujuan pengadaan jadi nggak tercapai sama sekali. Yuk kita lihat lebih dalam. Apa sih spesifikasi itu dan apa aja risikonya? Jadi gampangnya gini deh, spesifikasi itu ibarat jembatan komunikasi antara kita dengan penyedia. Lewat spesifikasi, kita kasih tahu mereka secara super detail. Ini loh barang atau jasa yang kami butuhkan. Semakin kokoh dan jelas jembatan ini, ya semakin kecil kemungkinan kita nyasar. Dan inilah resiko paling gedenya. Bukan cuma soal rugi uang negara ya, tapi yang lebih parah, pekerjaan jadi terhambat, pelayanan publik bisa terganggu, dan ujung-ujungnya tujuan utama program jadi nggak tercapai. Semuanya berawal dari satu hal, spesifikasi yang keliru. Oke, terus gimana dong solusinya biar nggak salah lagi? Kuncinya adalah menyusun spesifikasi di atas sebuah kerangka kerja yang kuat. Tujuannya untuk mencapai apa yang kita sebut value for money, alias mendapatkan nilai manfaat terbaik dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Nah, ini dia nih 4 pilar saktinya. Tepat mutu, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat layanan. Anggap ini kayak 4 kaki meja. Kalau salah satu aja goyang atau nggak pas, wah bisa ambruk semua bangunan spesifikasi kita. Mari kita bedah satu persatu. Yuk, kita mulai dari 2 pilar pertama yang biasanya paling jadi perhatian, mutu dan jumlah. Gimana sih cara kita mendefinisikan kualitas secara jelas dan menentukan jumlah yang benar-benar pas? Ngomongin mutu itu bukan cuma soal, pokoknya yang bagus. Nggak bisa gitu. Kita harus pecah lagi jadi komponen yang terukur. Misalnya karakteristik fisiknya gimana, bentuknya, warnanya, ukurannya. Terus fungsinya buat apa? Performanya harus kuat apa? Dan terakhir, apakah perlu ada standar khusus, kayak SNI atau ISO? Jadi lebih jelas kan? Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget bikin galau di dunia pengadaan. Boleh nggak sih kita sebut merek langsung di spesifikasi? Nanti kalau dibilang mengunci ke satu penyedia gimana dong? Jawabannya, boleh. Tapi ada syaratnya. Cuma boleh dalam 4 kondisi spesifik ini. Contohnya, kalau kita butuh suku cadang kayak aki buat mobil dinas, ya kita sebut mereknya biar cocok. Atau toner untuk printer yang udah ada. Aturan ini ada untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik, bukan buat membatasi persaingan. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, tepat jumlah. Ingat, menentukan jumlah itu bukan main tebak-tebakan loh, semuanya harus berbasis data. Contohnya kayak pengadaan kertas HVS ini. Kita lihat data pemakaian tahun lalu, terus kita proyeksikan kebutuhan tahun depan. Mungkin ada penambahan pegawai, nah itu kita hitung. Jadinya, pengadaan kita efisien, nggak kebanyakan, nggak juga kekurangan. Oke, mutunya udah pas, jumlahnya juga udah benar. Terus, kapan barangnya harus datang? Dan gimana kalau nanti ada masalah setelah serah terima? Nah, disinilah pilar ketiga dan keempat, waktu dan layanan, jadi penentu. Tepat waktu itu bukan cuma soal tanggal pengirimannya. Detailnya penting banget. Kapan barang harus sampai di lokasi? Lokasinya di mana persisnya? Bahkan sampai ke cara pengepakan dan transportasinya juga harus kita atur biar barang sampai dengan selamat. Semua ini harus jelas tertulis di spesifikasi. Dan pilar terakhir, layanan. Anggap aja ini asuransi kita, jaring pengaman kita. Garansinya gimana? Standar pelayanannya seperti apa? Kalau mau komplain, kontaknya kemana? Dengan menentukan spesifikasi layanan, kita memastikan penyedia nggak cuma jual lepas, tapi juga kasih dukungan penuh. Oke, teorinya udah cukup nih. Biar makin kebayang, kita langsung aja lihat contoh kasusnya. Sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Pengadaan konsumsi untuk sebuah rapat. Nah, lihat deh ini. Coba perhatikan betapa detail dan lengkapnya spesifikasi ini. Mutunya jelas, ada minimal isinya harus higienis. Jumlahnya pasti 200 dus. Waktunya presisi, diterima 30 menit sebelum acara. Dan yang penting, layanannya terjamin. Kalau ada makanan basi, wajib diganti tanpa biaya. Ini dia contoh sempurna penerapan 4 pilar tadi.
Eits, tunggu dulu. Spesifikasi udah keren, tapi kerjaan kita belum selesai 100%. Ada satu langkah terakhir yang krusial banget buat memastikan akuntabilitas, yaitu dokumentasi. Semua jejak prosesnya harus kita simpan dengan rapi, mulai dari dokumen identifikasi kebutuhan, hasil survei pasar, sampai dokumen final spesifikasi teknisnya. Kenapa? Biar kalau ada pemeriksaan atau pertanyaan di kemudian hari, semuanya jelas dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, sebagai penutup, ada catatan penting nih langsung dari penyusun materinya, Bapak Febri Wahab. Beliau menekankan bahwa materi dan pendapat yang disampaikan dalam dokumen ini merupakan pandangan dan opini pribadi penulis, tidak dimaksudkan sebagai interpretasi resmi, pedoman baku, ataupun keputusan yang mengikat secara hukum. Jadi anggap ini sebagai panduan yang sangat bermanfaat, bukan sebagai aturan yang kaku ya. Jadi intinya adalah coba bawa keempat pilar ini ke dalam setiap proses penyusunan spesifikasi yang Anda lakukan. Pertanyaannya sekarang, dan ini untuk kita renungkan bersama, apakah spesifikasi yang Anda susun selama ini sudah benar-benar menciptakan value for money? Coba direfleksikan lagi. Terima kasih.